Nah, bagaimana mengajarkan ke-entrepreneuran ke anak-anak yang di dalam sekarang yang tadi saya sebutkan 20% itu ada di TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi 52 juta, 600 berapa gitu. Nah, itu gimana caranya mengajarkan ke-entrepreneuran? Apa cukup dengan pelajaran gitu? Nggak bisa, nggak akan menumbuhkan. Ya sekali lagi menjadi teori yang mereka akan takut eksekut, mereka menjadi lama dalam teori, tidak praktek, tidak mengerti real world dan real dunia nyata dan dunia kerja. Nah, itu perlu sesuatu. Saya ada satu guru yang saya ajarkan, bapak-bapak itu, guru laki-laki. Dia mengajarkan kewirausahaan ke murid saya. Waktu itu SD. Lalu anak ini bertanya ke guru laki-laki itu, Bapak mengajarkan kami kewirausahaan. Memangnya Bapak punya usaha apa? Nah, guru ini jadi bingung bertanyanya, menjawab pertanyaan anak ini. Tapi pertanyaan anak ini kan benar ya. Guru ini ngajarin kewirausahaan. Lalu anak ini bertanya, Bapak punya usaha apa? Padahal gurunya kan tugasnya ngajar, bukan tugasnya usaha gitu. Sementara di lain pihak, kalau di entrepreneur ya, bisa kita punya semacam pertanyaan seperti ini. Dapatkah para entrepreneur mengajarkan dan menularkan ke entrepreneurnya? Padahal kebanyakan dari mereka tidak pernah belajar ilmu pendidikan dan tidak berminat mengajar. Jadi mereka penuh dengan ilmu, penuh dengan pengalaman terkait ke-entrepreneuran, tapi mereka tidak bisa mengajarkan, bukan tidak bisa, bukan tidak mau, kadang mau tapi tidak tahu ilmu, mentransfer ilmunya tidak tahu. Mentransfer ilmunya supaya anak-anak itu mengerti, supaya mahasiswa itu paham, supaya anak SMA itu mengerti tentang ilmu-ilmu yang ada di dunia usaha itu. Nah, entrepreneur itu sulit untuk mengajarkan. Mereka diajak datang ke kelas untuk mengisi kelas entrepreneur gitu, kelas kewirausahaan. Tapi tetap juga garing. Buat mereka itu sesi yang sesi yang melelahkan gitu ya, karena harus bercerita, harus menceritakan. Padahal harusnya anak-anak itu aja yang kita bawa ke tempat usaha, lalu biarkan aja anak-anak menyelami itu prosesnya. Dan guru, tetap aja guru berada di kelas mengajarkan. Dan guru supervisi saja. Lalu menerjemahkan apa yang dilihat anak, apa yang dialami anak, diterjemahkan di kelas. Sehingga ada sinergi antara guru atau orang tua, kalau anaknya tidak bersekolah formal gitu ya, anaknya ada di rumah, berarti orang tuanya mengajarkan menyampaikan, mentransfer ilmunya yang didapat dari entrepreneur itu ke anak gitu. Karena tidak semua entrepreneur itu minat mengajarkan ya, dan tidak juga semua, ada yang minat mau tapi nggak tahu caranya gitu. Tapi mereka punya penuh ilmu, penuh pengalaman. Nah, ini saya ambilin foto, salah satu foto magang tahun 2012 ya. Jadi magang adalah jalan halus mewariskan spirit entrepreneurship ke generasi muda. Jadi caranya halus gitu kalau dengan magang itu. Diwariskan spirit entrepreneurship-nya ke generasi muda itu halus gitu. Kalau dengan langsung praktek magang, anak-anak ngelihat aja, dan pengusaha itu ya tinggal bekerja saja, menjalankan aja aktivitasnya biasa. Anak tinggal lihat gitu, lalu contohin, lalu mana yang bisa dikerjakan anak-anak diperbolehkan gitu. Yang sepantasnya yang bisa dikerjakan seusia anak itu di usaha itu apa gitu. Ibaratnya gini, memberi ruang
memberi kesempatan. Dan itu cara yang halus sekali. Itu magang. Ini contohnya anak lagi magang di sebuah usaha home industry brownies ya, di Kota Bogor. Anak-anak melihat aja, ini anak-anak usia 10 sampai 12 tahun. Ya, hanya melihat, lalu mereka biasanya dalam waktu 1 minggu cukup 3 jam, dari jam 8 atau jam 9 sampai zuhur jam 12, sudah membantu aja apa yang ada di situ yang bisa dikerjakan anak seusia itu gitu. Biarkan mereka mengenal mengenal aktivitas, melihat, meraba, mencium aroma yang ada di usaha itu. Sebenarnya itu pelan-pelan kita mengajarkan hal-hal, dan anak-anak, biarkan anak melihat, oh orang itu harusnya cekatan ya, harus begitu. Nah itu yang kita ajarkan tuh, kita wariskan tuh pelan-pelan gitu. Lalu ini contoh magang yang lain, ini sudah mahasiswa. Magang adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan ide gagasan baru dari generasi muda. Jadi kalau pengusaha, entrepreneur, tempat usaha itu menerima anak muda, mahasiswa atau SMA magang di tempatnya, sebenarnya itu kesempatan terbaik untuk mendapatkan ide gagasan baru dari sisi pikirannya anak muda setelah terjun ke usaha kita. Dia pasti punya gagasan, dia punya ide kalau kita beri kesempatan dan membiarkan mereka menyampaikan apa aja yang dia lihat dan dia rasakan, dan apa aja yang mereka gemes, greget, pengen dia bantu atau lakukan. Nah ini contoh foto anak yang sedang magang. Ini anak saya nih magang terkait IT di lembaga saya. Lembaga saya itu masih manual banget ya, manual banget. Semuanya itu serba observasi, serba manual ya, serba semua based on panca indera. Mungkin karena saya orang sensing ya, saya sensing dan saya orang analitik, orang-orang yang melihat sesuatu yang dikerjakan sekarang gitu. Jadi jarang memikirkan, bahkan saya kesulitan memikirkan sesuatu yang futuristik, sesuatu yang jangka panjang jauh gitu. Lalu ketika saya hadirkan anak saya untuk magang, benar-benar dia diperlakukan seperti anak magang ya. Magang di situ saya biarkan dia melihat apa yang dibutuhkan, apa yang perlu dilihat di ABHOME gitu. Lalu dia punya ide, gagasan, dan dia memimpin tim untuk membuat sebuah platform e-learning yang sekarang dipakai. Dan itu membuat kita semua, yang ini tim saya itu kan timnya generasi Y. Kalau anak saya itu kan Z, saya X. Nah ini dengan kehadiran dia magang, itu ide gagasannya itu bagus sekali untuk kepake nanti sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Sangat futuristik ya, ke depannya itu saya nggak kebayang tuh waktu itu. Dan ini kita pakai, pelan-pelan kita sempurnakan, dan sudah hampir 1 semester ini ya kita sudah jalankan. Itu nggak bisa ada kalau kita hanya berkutat dengan satu generasi aja dan tidak menghasilkan orang lain, tidak mendatangkan orang lain, generasi baru, generasi Z, mungkin nanti generasi Alpha, masuk ke lembaga kita dan membiarkan mereka memberi ruang untuk presentasi. Ternyata banyak sekali gagasannya. Ada tentang online portofolio dan lain-lain yang saya oh iya ya, banyak sekali yang bisa dikembangkan. Saya nggak kepikiran waktu itu. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang memiliki usaha home industry, usaha yang rumahan,
di ruko, di warteg, atau usaha yang sudah besar sekalipun itu, datangkanlah anak-anak muda dalam bentuk magang ke ruang usaha Anda. Lalu biarkan mereka melihat, mengikuti proses apa adanya, lalu di akhir berilah mereka kesempatan untuk presentasi. Dan cari apa ide gagasan untuk memperbaiki, menambah, atau mengurangi hal-hal yang sekiranya tidak efisien, tidak efektif dari kacamata mereka. Itu penting sekali. Dan saya merasakan itu. Nah, kemudian magang adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan anggota tim yang handal, efektif, dan efisien tanpa melalui proses trial and error. Ini terus terang saya praktekkan sejak tahun 2000 berapa ya? 2011 itu saya menggunakan konsepnya magang dan volunteering. Jadi level pertamanya itu magang yang wajib, lalu magang volunteering. Setelah itu baru saya akan mendapatkan tim yang handal, nggak perlu ada apa itu seleksi karyawan yang rumit gitu. Lalu setelah itu kita masih perlu mentraining, perlu ada coaching khusus terkait dengan pekerjaan yang harus dikerjakan. Nggak perlu itu, sudah langsung match, sudah langsung link dengan usaha yang dikerjakan. Dan itu efektif, efisien, nggak perlu trial and error, prosesnya langsung jalan gitu. Dan turnover di tempat saya sih jauh lebih, hampir nggak ada ya. Itu yang sudah bertahun-tahun seperti itu, menggunakan konsep inklusif talent management kalau saya. Nah, inklusif itu artinya semua yang hadir itu semua memiliki potensi yang pastinya mereka bisa berkontribusi di tempat kita, dan nanti kalau sampai di magang level berikutnya di tempat usaha kita itu ya, kalau sampai volunteering itu pasti, kalau di talent mapping itu pasti core talentnya itu sama dengan core value lembaga atau core value perusahaan. Kalau sudah core talentnya sama dengan core value lembaga, insya Allah itu menjadi awet ya, efektif sekali dan efisien ya. Efektif itu kan terkait dengan tujuan. Kalau efisien itu terkait dengan tata laksana, jalannya seperti apa. Kalau dengan magang, maka kesempatan kita mendapatkan anggota tim, mendapatkan karyawan, itu jauh lebih efisien daripada kita mengambil seleksinya lewat seleksi berkas CV, lalu wawancara yang dibuat-buat gitu ya, lalu seleksi dengan tes atau melihat IP-nya. Itu menurut saya trial errornya panjang. Setelah kok kayaknya waktu wawancara bagus ya, lalu berkas akademisnya bagus, lalu bahkan portofolionya juga bagus gitu. Tapi kenapa setelah bekerja, setelah gabung dengan tim kita, kenapa menjadi tidak cocok? Karena tidak ada masa transisinya ya, untuk mengenal lembaga kita, mengenal perusahaan kita gitu. Nah, itu lewat jalannya itu lewat magang. Dan magangnya itu ada 2 level sebenarnya. Untuk yang proses seleksi ya, untuk proses seleksi saya punya magangnya 2 level. Magang yang wajib magang, kita buka. Lalu setelah itu magang yang statusnya itu contribution, volunteering. Nah, itu jauh lebih bagus. Gitu. Jadi teman-teman yang punya usaha untuk mencari anggota tim sebaiknya prosesnya lewat magang itu. Kemudian yang lain, ini gambar anak-anak magang nih 2011 ya. Oh ya, gambar yang ini itu ini anak-anak yang
mahasiswa, ini semua mahasiswa yang sedang magang di tempat saya. Nanti dari sini mereka akan terseleksi sendiri otomatis yang akan levelnya volunteering, magang volunteering. Dari situ nanti menjadi sumber untuk jadi anggota tim inti. Ya, ada jenjangnya, jadi nggak perlu buka lowongan pekerjaan dan lain-lain. Justru mereka hadir dengan potensi yang dia miliki gitu. Sudah sadar sendiri apa yang dia miliki yang match dengan tujuan dan aktivitas yang ada di lembaga itu. Ini yang sekarang sedang aktif di saya. Kalau ini magang tahun 2011 ya, anaknya sudah besar-besar sekarang. Nah, magang adalah kesempatan terbaik bagi pengusaha, bagi teman-teman yang punya usaha, baik home industry maupun yang besar ya, UMK maupun UMB, ya, untuk menambah pelanggan yang loyal dan menambah jaringan. Meskipun itu kecil ya kalau lewat magang, tapi keloyalannya itu akan menambah word of mouth, menambah jaringan kalau kita menerima magang. Jadi saya pengalaman sekali dengan anak-anak yang saya magangkan di home industry. Contohnya ini ya, ini anak-anak yang magang lalu dia datang lagi ke tempat magang. Orang tuanya itu menjalin hubungannya itu bagus banget gitu. Jadi hubungannya menjadi hubungan silaturahmi. Anak-anak yang magang di tempat home industry itu, di tempat usaha itu, bahkan di tempat yang usaha yang besar itu menjadi loyal dengan produk-produk yang dihasilkan. Dan itu benar tuh. Orang tuanya kalau ada acara, bahkan sebuah sekolah itu menjadi sedikit-sedikit kalau ada event, oh pesannya ke situ, linknya ini, itu ke situ terus gitu, pelanggan yang loyal, dan mereka bercerita ke tempat yang lain, sehingga banyak sekali tempat-tempat magang, tempat-tempat home industry yang menerima magang itu ya menjadi tumbuh gitu. Karena tumbuhnya itu mungkin saya yakin ya itu dari bertambahnya jaringan, bertambahnya pelanggan yang loyal yang dulu menerima manfaat ilmu dan pengalaman dari para entrepreneur itu. Kemudian yang ini ada gambar lagi seorang teman ya, teman saya yang dia entrepreneur di bidang kriya ya, craft. Dia menerima magang untuk anak-anak usia ya sama ya waktu itu 10 sampai 12 tahun. Jadi buat teman saya ini magang adalah kesempatan terbaik menurut dia ya untuk menabung amal ilmu, amal jariah ya, amal jariah ilmu dan pengalaman sebagai entrepreneur. Jadi menurut saya entrepreneur itu punya kesempatan luas sekali dan besar sekali tabungannya. Banyak sekali tabungan amal jariah ilmu dan pengalaman yang tidak ada anak-anak itu beroleh di sekolah gitu. Dia berolehnya itu justru di tempat-tempat usaha. Dan itu penting buat mereka. Kalau kita jadikan sebagai tabungan untuk sampai akhirat ya, tabungan kita ini membagikan pengalaman, sedikit ilmu dari yang kita miliki. Dan menurut saya tidak perlu ada kekhawatiran untuk ditiru, kemudian dicuri resepnya. Mungkin kekhawatiran itu harusnya kalau kita prinsip spiritnya itu mission of life, misi hidup gitu ya. Semakin kita membagi ilmu, maka keberkahan akan hadir. Dan anak-anak ini, mereka hadirkan magang kan nggak lama ya, hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan gitu ya. Terlalu
terlalu banyak yang harus dia ambil gitu. Jadi nggak ada waktu untuk mengambil. Bahkan gini, kalau kita lihat generasi sekarang ya, generasi muda ya, yang Z sama Alpha itu, mereka itu kalau melihat sesuatu memikirkannya move on ke depan, untuk apa yang bisa dipakai untuk ke depan dan diperbaharui. Spiritnya begitu, bukan melihat ke belakang, melihat ke dapur lalu dia untuk meniru, enggak, untuk mencontek enggak, apalagi mencontek persis buat mereka itu gengsi, enggak ada pikiran untuk itu. Jadi watak-watak mereka itu, anak-anak generasi muda sekarang itu, dia melihat sekilas lalu dia memikirkan apa yang dia bisa lakukan, perbaiki untuk lebih baik lagi ke depan. Jadi nggak akan meniru sama sekali, dan meniru juga waktunya juga terlalu sempit ya mereka, karena hanya magang, dan anak-anak kecil itu belum nggak akan punya berpikiran seperti itu gitu. Jadi ada satu teman saya di Banjarmasin itu bilang begini, Bu, saya udah dapat orang-orang yang punya ya pengusaha-pengusaha yang mau sudah saya ajak untuk menerima magang. Tapi mereka bilang, wah nanti ditiru dong. Nah, kalau prinsipnya kita mission of life kita hanya untuk dunia, ya mungkin bisa seperti itu ya. Tapi kalau kita berpikirannya untuk amal jariah ilmu, semakin kita membagi ilmu semakin banyak berkembangnya. Kalau di Al-Quran itu menjadi 10 kali lipat, 100 kali lipat, tangkainya menjadi lebih banyak. Nah, harusnya kita tidak perlu khawatir gitu. Bahkan anak-anak ini hadir membawa inovasi baru kalau kita kasih kesempatan dan kita ikhlas memberinya gitu. Jadi magang itu kesempatan terbaik untuk pengusaha untuk menabung amal jariah ilmu dan pengalaman sebagai entrepreneur. Ini gambar, mungkin teman-teman pengusaha sudah tahu ya, ini video fotonya siapa. Ini fotonya Pak Reza Abdul Jabbar yang magang, pemilik farm di New Zealand. Dia orang Indonesia yang punya farm di New Zealand, ribuan sapinya, dan beliau itu menerima magang untuk anak-anak usia 18 tahun ke atas, mahasiswa. Banyak sekali dan semuanya free. Beliau tanggung semuanya dan beliau ajarkan semuanya, dari mulai beternak, memerah, mengolah, sampai menanam. Karena ada pertaniannya untuk pakan, menanam pakan ternaknya. Dan Masya Allah, dengan prinsip beliau membagi ilmu itu, menerima anak magang Indonesia itu, beliau nggak menerima magang anak New Zealand ya, magangnya itu untuk anak-anak Indonesia dan gratis. Dan ini fotonya dengan anak saya, Iban, nanti ada cerita di sini, ada sharing juga. Magang 6 bulannya anak saya itu gratis. Semuanya difasilitasi, tempat tinggal, makan, bahkan dikasih oleh-oleh segala gitu ya. Dan itu menjadi, sekarang beliau menjadi sangat terkenal baik di New Zealand, menjadi warga terhormat, itu warga kehormatan. Terus di Indonesia juga oleh Pak Duta Besar Bapak Tantowi Yahya, kemudian oleh pemerintah Indonesia, oleh Kemendiknas dan lain-lain, itu menjadi diapresiasi dengan program magang beliau. Jadi bahkan bukunya sekarang yang terbaru itu udah ribuan gitu ya, menjadi laku gitu ya kalau kita cerita omset ya. Tapi dia prinsipnya nggak seperti itu, prinsipnya membagi ilmu dan ingin segera mencetak anak-anak muda punya spirit entrepreneur yang tangguh, kokoh, dan mempunyai akhlak karakter Islami gitu. Jadi magang itu adalah
pembuka pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu rezeki yang lain di luar usaha yang dijalankan. Dan itu contohnya ada di Pak Reza. Beliau sekarang menjadi narasumber berbagai pintu dakwah, ya, dakwah, kemudian penulis. Sekarang beliau punya yayasan pendidikan yang di luar yang beliau usahakan gitu. Dan itu banyak sekali yang ya gabung dengan beliau. Jadi magang itu bisa menjadi pembuka pintu-pintu kesempatan rezeki yang lain di luar usaha yang dijalankan. Nah itu, ajakan saya untuk teman-teman yang punya usaha, baik rumahan maupun yang di ruko, yang di warteg, yang di industri besar, usaha besar, ayo punya program magang. Dan magang itu ada level-levelnya, teman-teman nggak usah khawatir. Magang level 1 itu untuk menguji saja, menguji adab. Magang level 2 tentang bagaimana anak beroleh ilmu dan pengalaman, skill baru dari tempat magang. Itu anak-anak SMP, ya, SMA. Lalu nanti ada level yang mahasiswa, level 3. Maka level 3 itu kalau teman-teman terima anak mahasiswa, mereka harusnya level magangnya level 3 itu kontribusi dari ilmu-ilmu yang mereka punya. Justru kita mendapatkan kontribusi ilmu dari anak-anak yang magang itu.